Pembahasan kita selanjutnya tentang kingdom Animalia adalah Avertebrata. Avertebrata ini merupakan animalia yang tidak mempunyai tulang belakang. Seperti yang kita pelajari sebelumnya, Avertebrata ini dibagi menjadi 8 filum. Yang kita pelajari pertama adalah Porifera atau hewan berpori. Kenapa dinamakan demikian? Karena pada tubuhnya Porifera itu terdiri banyak sekali pori-pori sebagai jalan masuknya air. Kemudian bagaimana ciri-ciri dari Porifera itu sendiri? Yang pertama, Porifera itu tubuhnya sesil atau melekat pada substrat. Yang kedua, sesuai dengan namanya, dia tubuhnya berpori atau kalau kalian pernah melihat SpongeBob, itu adalah animasi dari Porifera. Kemudian struktur dari Porifera. Yang pertama adalah ostium. Ostium ini adalah sebagai jalan masuknya air. Jadi ostium ini nanti menghubungkan dengan yang namanya spongosul. Di dalam spongosul nanti terjadi pencernaan oleh sel koanosit. Setelah terjadi pencernaan di sini, nanti zat-zat sisanya dan karbon dioksida akan dikeluarkan melalui oskulum. Jadi fungsi dari oskulum itu adalah sebagai jalan keluarnya air. Kemudian ada spikula. Pada dinding-dindingnya yang bagian luar ada spikula yang fungsinya sebagai penguat. Kemudian ada koanosit itu sendiri yang tadi fungsinya untuk pencernaan. Kemudian ada sel amebosit yang berwarna hijau di sini berfungsi sebagai pengangkutan zat hasil metabolisme. Berdasarkan tipe saluran airnya, Porifera dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah askon. Askon merupakan sistem saluran air yang paling sederhana. Air masuk melalui ostium menuju ke spongosul, terjadi pencernaan di sini, kemudian langsung dikeluarkan melalui oskulum. Jadi masuk melalui ostium, kemudian ke spongosul, dan keluar melalui oskulum. Sangat sederhana. Kemudian yang kedua ada sikon. Mempunyai 2 tipe saluran air, tetapi hanya radialnya yang mempunyai koanosit. Pada tipe sikon ini sedikit lebih rumit daripada yang askon. Dia mempunyai lipatan-lipatan seperti ini, dan bagian radialnya ini nanti yang mempunyai koanosit yang berfungsi sebagai pencernaannya. Setelah air masuk, ini nanti akan menuju ke lipatannya sebentar, lalu langsung menuju ke spongosul, terjadi pencernaan, kemudian keluar melalui oskulum. Kemudian yang terakhir ini adalah Porifera yang mempunyai bentuk paling kompleks atau paling rumit, yaitu tipe leukon. Spongosulnya di sini bisa kita lihat. Di sini sudah menghilang, digantikan dengan saluran-saluran kecil yang menuju ke oskulum. Jadi ketika air masuk itu masih melalui lipatan-lipatannya rumit, kemudian setelah dari saluran yang rumit ini langsung menuju ke oskulum. Jadi spongosulnya sudah tergantikan oleh saluran-saluran kecil itu tadi. Kemudian yang terakhir adalah klasifikasi dari Porifera. Yang pertama Salsarea. Silikanya berupa zat kapur, cenderung lebih keras daripada yang lainnya. Kemudian ada Hexactinellida. Spikula berasal dari zat kersik atau zat kaca. Jadi bentuknya ini lebih transparan. Kemudian Demospongia terdiri dari serat-serat spons yang tebal. Kemudian yang kedua adalah Solenterata atau hewan berongga. Kita bahas di video selanjutnya.